Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi kelas A. Kelas A di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan dari aplikasi si penjasa itu sendiri. Dengan anggota kelompok itu ada saya sendiri, Regina Tamia Pramija, lalu ada Muhammad Zakian Davi, dan juga ada Alvarino Fedrilio. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi si penjasa. Nah, untuk bisa teman-teman ketahui, aplikasi si penjasa itu sendiri merupakan sistem peminjaman gedung seminar, di mana kami membuat aplikasi ini untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan peminjaman gedung seminar yang ada di Universitas Andalas. Dalam proses peminjaman gedung akan hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mendapatkan gedung seminar. Jadi di sini kami akan eh, mem- memberikan perancangan aplikasi untuk peminjaman gedung seminar tersebut di lingkup Universitas Andalas. Untuk tahapan pertama yaitu tahapan planning yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, pada tahapan planning ini berisi yaitu pertama itu ada BPMN yang sedang berjalan dan juga diusulkan. Lalu yang kedua yaitu ada software request. Dan yang ketiga itu ada feasibility analysis dengan isinya itu ada technical feasibility, economic feasibility, organizational feasibility, dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai business requirements dari aplikasi si penjasa ini sendiri. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai BPNM yang sedang berjalan dan juga BPMN yang diusulkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu BPMN yang sistem yang sedang berjalan. Nah, di mana pada sistem yang sedang berjalan pada peminjaman gedung seminar itu tuh memerlukan tiga aktor. Yang pertama itu ada tata usaha di UNAN, ada rumah tangga dan juga mahasiswa. Nah, pada tahapan pertama itu mahasiswa akan melakukan peminjaman gedung. Lalu, mahasiswa akan mengecek ketersediaan gedung dan unit rumah tangga akan mengkonfirmasi ketersediaan gedung. Nah, setelah unit rumah tangga mengkonfirmasi, maka mahasiswa dapat membuat surat peminjaman gedung. Jika surat peminjaman lalu setelah itu surat peminjaman gedung akan diberikan kepada tata usaha UNAN dan akan melakukan validasi peminjaman gedung. Nah, jika disetujui, akan diterima maka akan mahasiswa akan validasi ke rektorat. Nah, jika tidak disetujui, maka kembali ke membuat surat peminjaman gedung. Nah, setelah setelah validasi ke rektorat, maka surat tersebut akan diserahkan ke tata usaha UNAN. Lalu di tata usaha UNAN akan memvalidasi persetujuan dan dari unit rumah tangga akan membuat surat kendari atau surat kontrol. Nah, untuk BPMN yang diusulkan untuk aplikasi si penjasa ini yaitu kami hanya memerlukan dua aktor, di mana yaitu aktor yang pertama itu ada unit rumah tangga dan juga mahasiswa. Nah, untuk BPMN itu sendiri yaitu mahasiswa dapat login ke dalam sistem, lalu mahasiswa dapat melakukan pengecekan gedung dan tanggal, lalu Lalu setelah melakukan cek gedung dan tanggal, maka mahasiswa akan melakukan pengajuan peminjaman. Nah, setelah melakukan pengajuan peminjaman, unit rumah tangga akan mengecek list peminjaman dan memeriksa satu-satu peminjaman. Nah, jika disetujui, maka unit rumah tangga akan mengeluarkan surat kendali dan jika ditolak, maka kembali ke pengajuan peminjaman. Nah, setelah membuat surat kendali, maka mahasiswa dapat memprint surat kendali atau surat kontrol. Nah, untuk yang kedua, jadi itu penjelasan dari BPMN dari sistem yang sedang berjalan dan juga sistem yang yang diusulkan. Nah, yang kedua yaitu ada software request. Untuk software request sendiri, di sini untuk nama aplikasinya yaitu ada si penjasa, di mana kepanjangan dari si penjasa itu adalah sistem informasi peminjaman gedung seminar. Nah, dalam software request ini ada business needs, ada business requirements, dan juga business value.
Nah, untuk bisnis needs-nya itu sendiri dari aplikasi si penjasa ini, yaitu proyek ini dibangun untuk memudahkan dalam peminjaman gedung seminar, lalu meningkatkan efektivitas dalam penjadwalan peminjaman gedung seminar, dan juga memudahkan pemilihan gedung seminar yang sesuai dengan kegiatan yang diadakan. Maksudnya dari di sini tuh untuk bagi untuk jadi nanti di sini akan ada apa aja fasilitasnya dan juga cukup untuk berapa orang. Nah, itu dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan pemilihan gedung seminar. Nah, untuk business requirements-nya itu sendiri, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada peminjam. Peminjam dan juga rumah tangga atau bisa disebut peminjam dan rumah tangga ini merupakan aktor. Nah, di sini business requirements dari peminjam yaitu ada dapat login melalui via SSO, lalu peminjam juga dapat melakukan pengajuan dan peminjaman gedung. Lalu yang ketiga yaitu ada fitur kalender jadwal peminjaman, lalu yang keempat itu ada fitur cek antrian request peminjaman, lalu yang kelima itu ada fitur pembayaran dan yang terakhir itu ada fitur notifikasi. Nah, untuk business requirements dari rumah tangga itu sendiri ada empat. Yang pertama itu ada approval peminjaman, ada fitur pendataan gedung seminar yang tersedia, lalu yang ketiga itu ada fitur pendataan aset di gedung seminar, dan yang terakhir itu ada riwayat peminjaman. Nah, untuk business value dari aplikasi si penjasa ini yaitu ada intangible value, di mana yaitu intangible-nya itu memudahkan dalam pendataan gedung yang tersedia, lalu yang kedua memudahkan verifikasi dan validasi mahasiswa atau ormawa dalam peminjaman gedung seminar, lalu yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi dalam pengajuan peminjaman gedung seminar. Nah, untuk tangible-nya, pas tangible value-nya itu sendiri yaitu mengurai waktu dan usaha yang diperlukan dalam peminjaman gedung seminar sebanyak 70% dikarenakan jika menggunakan aplikasi si penjasa ini, maka kita dapat lebih mengurangi waktu. Jadi kita tidak perlu bolak-balik untuk melakukan untuk melakukan peminjaman gedung seminar itu. Jadi bisa melalui sistem si penjasa ini. Yang kedua itu mengurangi resiko adanya kehilangan atau kerusakan pada aset yang ada di gedung. Nah, maksud dari di sini itu jadi pada data gedung akan dituliskan apa saja aset-aset yang terdapat di dalam gedung tersebut. Nah, jika ada kerusakan ataupun kehilangan, uh, maka peminjam akan harus bertanggung jawab uh, dalam penjagaan aset tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada feasibility analysis. Yang pertama itu ada technical feasibility, yaitu di mana apakah kita mampu membangun dan menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk yang pertama yaitu familiarity with application. Nah, untuk pengembangnya yaitu pengembang tuh harus memiliki pengalaman dan juga sudah familiar dalam mengembangkan sistem berbasis web. Di mana pengembang harus memiliki pengalaman, analisis tentang proses sistem yang berjalan yang memerlukan fitur pendataan, pencarian, dan juga pengajuan peminjaman gedung seminar. Nah, untuk pengguna itu sendiri, yaitu harus memiliki pengalaman dasar dalam menggunakan aplikasi manajemen inventaris atau sistem informasi berbasis web. Nah, untuk familiarity with technology, untuk yang pengembang itu tuh harus memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi yang akan digunakan seperti Database Management System atau DBMS, yaitu menggunakan MySQL dengan backend frameworks dari aplikasi ini ada JavaScript dan juga front-end frameworks itu ada Node.js. Nah, pengembang tuh juga harus berpengalaman dengan teknologi integritas seperti RESTful API, nah, untuk memungkinkan kompatibilitas dengan sistem lain. Nah, untuk pengguna itu sendiri yaitu mahasiswa dan juga unit rumah tangga, em, sumber daya yang telah dianalisis mampu menjalankan sistem yang dibangun. Mengingat karena sistem yang dibuat berdasarkan proses serupa dalam eh, proses bisnis yang telah ada. Untuk project size-nya itu sendiri, yaitu untuk jumlah pengembang dikerjakan oleh tim pengembang yang terdiri dari 4 orang yang mencakup ada front-end developer, back-end developer, database administrator, dan juga project manager. Nah, masing-masing dari pengembang itu sendiri, masing-masing dari anggota tim pengembang itu sendiri, masing-masing dari job desk yang diberikan itu adalah 1 orang. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan yaitu lebih kurang selama 4 bulan, termasuk analisis kebutuhan yaitu 1 bulan, desain sistem 1 bulan, pengembangan 1 bulan, dan juga pengujian dan implementasi 1 bulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada compatibility, di mana
Kompatibilitas dengan sistem yang ada di organisasi itu harus kompatibel dengan sistem informasi yang sudah ada di organisasi seperti sistem inventaris umum, di mana bertujuan untuk memastikan integrasi dan sinkronisasi data aset secara keseluruhan. Lalu sistem yang diusulkan itu juga harus mendukung integrasi melalui API atau mekanisme pertukaran data yang kompatibel dengan sistem yang ada. Nah, yang kedua yaitu ada economic feasibility. Apakah eh, mengun- apakah sistem ini menguntungkan untuk dibangun? Nah, jadi sistem si penjasa ini bisa dibilang menguntungkan lah. Yaitu di mana si penjasa itu mempermudah proses, namun sistem ini dibangun untuk tujuannya itu non-profit. Di sisi lain, sistem yang dibangun dapat membantu mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan aset selama proses peminjaman berlangsung. Nah, yang ketiga, yang C yaitu ada organizational feasibility. Yaitu uh, kalau kita bangun aplikasi si penjasa ini, apakah akan digunakan atau tidak? Nah, untuk yang pertama yaitu ada anggota tim, di mana tim pengembang itu terdiri dari individu dengan latar belakang di bidang sistem informasi peminjaman aset yang memiliki pengalaman dalam pembuatan perancangan, serta memiliki tim pengembang yang eh, terdiri dari individu yang berlatar belakang di sistem informasi dan manajemen aset dan memiliki pengalaman pengembang aplikasi berbasis web dan juga database, di mana anggota tim juga harus memahami kebutuhan gedung dan dapat membangun sistem sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Hal yang kedua, apakah software selaras dengan visi dan misi organisasi? Nah, untuk visi dan misi dari aplikasi sepenjasa ini yaitu em, mendukung visi dan misi organisasi dalam hal efisien dan pengelolaan sumber daya dengan menyediakan alat dan mempermudah pendataan dan pemeliharaan aset, di mana sistem ini berjalan sesuai dengan tujuan organisasi untuk meningkatkan efektivitas operasional dalam mengoptimalkan penggunaan aset. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah software sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja organisasi? Nah, untuk kemahasiswaan dan rumah tangga itu sendiri, sistem si penjasa ini akan mengelola dan juga mendata seluruh gedung seminar dan aset yang tersedia yang ada di Universitas Andalas, serta dapat membantu dalam pengajuan dan verifikasi validasi dalam peminjaman gedung, di mana eh, bagian ini sangat sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja kemahasiswaan yang membutuhkan pengelolaan dan pemrosesan gedung serta aset yang efisien dan terkoordinasi. Nah, untuk bagian keempat, yaitu apakah software mengotomatisasi proses bisnis unit kerja organisasi, di mana sistem ini akan mengotomatisasi proses peminjaman gedung seminar. Yang pertama yaitu otomatisasi proses peminjaman gedung seminar, di mana sistem ini akan mengotomatisasi proses peminjaman ruang seminar di kampus, mengurangi kebutuhan akan pencatatan manual dan meningkatkan akurasi dalam peminjaman. Hal yang kedua yaitu ada pendataan gedung seminar, di mana sistem akan mengotomatisasi proses pendataan ruang seminar sehingga semua informasi terkait ruang seperti kapasitas, fasilitas, dan juga jadwal ketersediaan dapat diakses dengan mudah dan akurat. Lalu yang ketiga yaitu ada pencarian gedung seminar, di mana memungkinkan pencarian gedung seminar yang tersedia dengan cepat melalui antarmuka pengguna yang intuitif, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari ruang yang sesuai dengan secara manual. Lalu yang keempat yaitu ada pengajuan peminjaman gedung seminar, di mana mempermudah pengajuan peminjaman ruang seminar dengan alur kerja yang otomatis, mempercepat proses persetujuan dan juga konfirmasi peminjaman. Lalu yang terakhir yaitu ada pengelolaan jadwal gedung seminar, di mana mengotomatisasi penjadwalan dan pencatatan penggunaan ruang seminar serta memberikan pengingat otomatis untuk penggunaan yang akan datang, sehingga pemanfaatan ruang seminar menjadi lebih teratur dan terencana. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai tahapan planning dari aplikasi si penjasa. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu ada tahapan analisis yang akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tahapan analisis dan juga tahapan desain. Nah, di sini untuk tahapan analisis sendiri, saya akan menjelaskan terkait BPMN dan juga sequence diagramnya. Dan juga untuk di tahapan desain, saya akan menjelaskan eh, kelas diagramnya dan juga nanti akan menjelaskan UI dari tampilan web si penjasa ini. Mungkin untuk pertama saya akan mulai dari bagian analisis dahulu. Di sini untuk bagian
use case diagramnya, terdapat beberapa kegiatan yang bisa dilakukan mahasiswa dan juga unit rumah tangga di sistem ini. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari login dahulu. Nah, di sini mahasiswa dan juga unit rumah tangga dapat melakukan login. Nah, untuk bagian BPMN-nya, di sini dimulai dari memilih menu login dahulu. Nah, setelah memilih menu login, maka eh, akan menampilkan halaman loginnya atau tampilan loginnya. Dan di sini rumah tangga dan mahasiswa diminta untuk memasukkan username dan juga passwordnya. Nah, maka data nanti akan diambil dari database dan akan dicek apakah benar atau tidak. Jika valid, maka akan menampilkan halaman dashboard. Jika username dan passwordnya tidak valid, maka akan diminta kembali untuk memasukkan username dan juga passwordnya. Lalu untuk tampilannya seperti ini, nanti ada gambar dari si penjasanya atau logo UNAN. Sini diminta untuk memasukkan username dan juga password. Terus kita bisa klik button login. Selanjutnya itu untuk bagian sequence diagram dari login sendiri. Dan di sini yang bisa melakukan login itu adalah mahasiswa dan juga unit rumah tangga. Nah, untuk langkah pertama itu diminta untuk memilih menu login di halaman dashboard sesuai dengan BPMN tadi. Nah, maka kan form login akan diproses dan juga akan ditampilkan di tampilan login. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan email dan juga password. Lalu maka username dan password akan dicek ke database oleh login proses. Nah, nanti ketika email atau passwordnya tidak valid, maka di sini akan dimunculkan pemberitahuan data tidak valid. Maka unit rumah tangga dan juga mahasiswa diminta untuk memasukkan ulang kata sandi dan juga passwordnya. Lalu jika email dan passwordnya benar, maka itu akan langsung menampilkan halaman dashboardnya. Selanjutnya kegiatan berikutnya itu ada melihat notifikasi. Nah, di sini mahasiswa dan juga unit rumah tangga dapat melihat notifikasi di menu notifikasi mereka masing-masing. Nah, untuk BPMN-nya di sini dimulai dari memilih fitur notifikasi di bagian dashboard. Nanti akan menampilkan list semua notifikasi yang ada. Nah, ketika kita memilih salah satu notifikasinya, maka akan menampilkan detail notifikasinya. Data notifikasi akan diambil dari database. Maka kegiatannya berakhir. Nah, untuk tampilan notifikasi sendiri, ini adalah halaman list semua notifikasi. Nah, di sini nanti akan masuk, kita bisa mengelola notifikasi juga. Nah, seperti ini, nanti ketika kita memencet button detail salah satu notifikasi, maka akan muncul ke halaman detail notifikasinya di sini. Dan sini kalau ditolak itu bakal muncul alasan penolakannya itu apa dan harus kita segera benahi untuk melakukan pendaftaran kembali agar bisa diterima. Selanjutnya itu bagian sequence dari notifikasinya. Dan di sini mahasiswa dan juga unit rumah tangga diminta untuk memilih dahulu menu notifikasi di halaman dashboard, maka eh, akan diproses tampilannya dan mengambil data semua list notifikasi dari database. Setelah mengambil data semua notifikasi, maka akan dimunculkan listnya di halaman notifikasi. Nah, nanti user bisa memilih salah satu notifikasi untuk melihat detail dari notifikasi itu sendiri. Nah, setelah mengambil data dari database, maka akan menampilkan detail notifikasi dan user bisa melihat detail dari notifikasinya. Ya, selanjutnya itu kita ke bagian mahasiswa dahulu. Nah, di sini mahasiswa dapat melakukan pengajuan pinjaman. Nah, untuk PPMN-nya sendiri, mahasiswa itu dimulai dari memilih fitur pengajuannya di halaman dashboard. Nah, selanjutnya itu setelah memilih fitur pengajuan, maka akan dimunculkan list gedung yang bakal yang ada di website tersebut.
Nah, nanti user bisa memilih salah satu gedung, maka akan dimunculkan di notifikasi dan juga kalender dari peminjaman gedung tersebut. Nah, nanti user bisa melakukan pengajuan dan akan dimunculkan form pengajuan dan user bisa mengisi formnya secara lengkap. Maka data yang diisi oleh oleh user tersebut akan disimpan ke dalam database. Nah, terakhir setelah selesai mengisi form maka akan muncul notifikasi pengajuan berhasil. Untuk tampilannya sendiri ini adalah tampilan pertama ketika memilih menu pengajuan. Dan sini akan ditampilkan semua gedung yang ada yang bisa dipinjam. Dan juga ada sedikit pemberitahuan lokasi di mana dan lantai berapa. Nah, nanti ketika kita milih salah satu gedung, maka akan muncul detail dari salah satu gedung tersebut. Contohnya ini gedung seminar I, maka akan muncul nanti tampilan gedungnya seperti apa dan juga ada deskripsi fasilitas ruang seminarnya. Nah, di sini juga ada kalendernya. Nanti kita bisa lihat di tanggal berapa sih yang kosong untuk yang bisa kita lakukan peminjaman di gedung seminar I. Nah, sini juga ada keterangannya nanti seharusnya itu berwarna merah untuk telah diajukan dan juga ada berwarna kuning yang sedang diproses. Nah, ketika kita mengklik lakukan peminjaman, maka akan dimunculkan form pengajuannya. Dan sini kita diminta untuk mengisi beberapa detail dari acara itu ada nama acaranya apa, instansi, tanggal acara, penanggung jawab, dan juga nomor penanggung jawabnya. Nah, setelah kita melakukan ajukan, itu nanti akan dimunculkan notifikasi pengajuan berhasil. Nah, untuk sequence-nya sendiri, ini mulai dari mahasiswa memilih menu pengajuan di dashboard, lalu maka akan diproses tampilan pengajuannya dan akan ditampilkan. Nah, di sini mahasiswa bisa memilih salah satu ruangan seminar seperti yang saya contohkan tadi, dan juga maka akan diambil data gedung seminar dari database. Nah, selanjutnya data tersebut nanti akan dimunculkan di kalender tadi. Apakah di tanggal yang mana masih bisa dilakukan pinjaman dan di tanggal mana yang sudah ada dilakukan peminjaman. Nah, setelah saat mahasiswa ingin melakukan pengajuan, itu akan mengambil data form pengajuannya. Selanjutnya form pengajuannya akan ditampilkan seperti tadi dan di sini mahasiswa bisa mengisi form pengajuan tersebut dan juga nanti form pengajuan tersebut akan diproses dan akan dimasukkan ke dalam database. Nah, nanti juga akan dimunculkan notifikasi itu pemberitahuan bahwa sukses melakukan pengajuan. Selanjutnya di kegiatan mahasiswa ada mengecek status peminjaman status peminjaman status pengajuan yang telah dilakukan tadi. Nah, di sini dimulai dari mahasiswa tersebut memilih fitur status pengajuan. Nah, maka akan ditampilkan status pengajuan dari peminjaman kita itu apakah masih diproses, disetujui atau ditolak. Nah, setelah sini akan diambil data dari database dan mahasiswa bisa melihat status pengajuannya. Tampilannya itu seperti ini. Nah, nanti akan ditampilkan nama pinjamnya siapa, gedung yang pinjam apa, untuk tanggal berapa, dan juga foto gedungnya. Dan sini muncul statusnya yaitu masih menunggu. Selanjutnya itu untuk sequence diagramnya. Nah, ini untuk sequence bagian mengecek status pengajuan. Nah, di sini mahasiswa memulai kegiatan dari memilih fitur status pengajuan tadi, maka menu status itu akan diproses dan mengambil data pengajuan dari tabel pengajuan dari database-nya. Setelah data didapat, maka akan ditampilkan seperti tadi di halaman status pengajuan. Itu statusnya berupa apa, apakah masih menunggu, apakah ditolak dan juga diterima. Nah, terakhir itu akan menampilkan status pengajuan kepada user.
Kegiatan selanjutnya di bagian mahasiswa yaitu adalah melihat surat kontrol. Di sini selain juga bisa melihat surat kontrol, mahasiswa juga dapat mendownload surat kontrolnya itu sendiri. Nah, untuk PPMN-nya di sini eh, dimulai dari mahasiswa itu memilih fitur surat kontrol. Nah, setelah memilih fitur surat kontrol, maka akan ditampilkan surat kontrol dari peminjaman gedung itu sendiri. Nah, mahasiswa bisa melihat surat kontrol tersebut dan juga extend tadi mahasiswa bisa mendownload surat kontrolnya. Nah, di sini muncul beberapa peminjaman yang telah kita lakukan. Nah, kita bisa memilih peminjaman yang waktu kapan gitu kita melakukan peminjamannya. Nah, di sini untuk melihat kita tinggal klik button view dan juga untuk mendownload kita tinggal memencet button download. Nah, untuk sequence-nya sendiri di sini kegiatan dimulai dari mahasiswa itu sendiri memilih menu surat kontrol, di mana selanjutnya itu akan proses menu surat kontrol itu dan akan ditampilkan menunya. Nah, di menu surat kontrol, mahasiswa dapat memilih salah satu peminjaman yang telah dilakukan untuk melihat surat kontrolnya. Maka data surat kontrol itu akan diambil dari database dan akan dimunculkan di menu surat kontrol. Nah, di sini mahasiswa bisa melihat surat kontrol tersebut. Next, selanjutnya itu tadi untuk extendnya ada mendownload surat kontrol. Nah, di sini dimulai dari memilih fitur cetak surat kontrol tadi di halaman surat kontrolnya. Nah, maka akan menampilkan surat kontrol itu dan kita mahasiswa itu bisa mendownload dan mencetak surat kontrolnya. Tampilannya itu sama seperti tadi. Karena di sini mahasiswa sudah bisa melihat dan juga mendownload surat kontrolnya. Selanjutnya itu untuk bagian sequence diagramnya. Di sini mahasiswa mulai dari memilih surat kontrol, memilih menu surat kontrol, lalu akan diproses menu surat kontrol tersebut yang akan ditampilkan. Lalu mahasiswa memilih salah satu pinjamannya yang telah dilakukan dan mengambil maka data akan diambil ke database. Nah, untuk mendownload di sini mahasiswa bisa memilih mendownload surat kontrol, maka surat kontrol tersebut akan diproses dan akan muncul notifikasi bahwa berhasil melakukan download surat kontrolnya. Selanjutnya itu untuk kegiatan dari unit rumah tangga yang sendiri. Nah, di sini kegiatan intinya itu melakukan approval dari peminjaman mahasiswa itu sendiri. Maka kegiatannya dimulai dari memilih fitur atau menu approval di halaman dashboard. Lalu di sini menampilkan semua list pengajuan yang diambil dari database. Nah, nanti unit rumah tangga bisa memilih salah satu pengajuan dan menampilkan dari detail pengajuan itu sendiri. Nah, setelah melihat detail pengajuan, nah, jika disetujui, maka akan menampilkan pop-up approval berhasil. Jika tidak disetujui, maka akan dikembalikan ke halaman list dari pengajuan mahasiswa dan rumah tangga bisa memilih peminjaman lain untuk melakukan approval. Ini untuk list dari daftar pengajuan itu sendiri. Nah, sini muncul nama mahasiswanya, nama peminjamnya, tanggal peminjaman, gedung apa yang dipinjam. Nah, selanjutnya nanti di rumah tangga bisa melakukan setuju atau juga melakukan tolak. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu bagian melihat riwayat peminjaman. Di sini untuk unit rumah tangga bisa mengelola atau melihat riwayat peminjaman dan bisa melakukan rekap dari peminjaman itu sendiri. Nah, dimulai dari unit rumah tangga memilih fitur riwayat peminjaman, lalu maka akan ditampilkan list riwayat pinjamannya.
Nah, data itu kan diambil dari database, juga dilanjutkan. Unit rumah tangga bisa memilih salah satu peminjamannya, maka akan ditampilkan detail dari riwayat peminjaman. Dan sini unit rumah tangga bisa melihat riwayat peminjamannya. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, sini akan ditampilkan list dari semua pinjaman yang pernah dilakukan. Nah, jadi unit rumah tangga bisa melihat dan untuk melihat salah satu detailnya nanti bisa diklik salah satu nama dari peminjamnya, maka akan muncul detail pinjamannya. Selanjutnya untuk bagian sequence diagram dari melihat list riwayat peminjaman. Dan sini mulai dari unit rumah tangga memilih fitur peminjaman, riwayat peminjaman, maka akan ditampilkan menu riwayat peminjaman, akan diproses, lalu mengambil data dahulu dari tabel riwayat pinjaman untuk menghasilkan list nama-nama peminjam tersebut. Maka akan ditampilkan list riwayat pinjaman itu di halaman menu riwayat pinjaman. Selanjutnya, unit rumah tangga itu bisa memilih salah satu pinjaman untuk melihat detail riwayatnya, lalu akan diambil detail dari data itu ke database, maka akan dimunculkan detail riwayat pinjamannya ke dan dimunculkan atau ditampilkan detail itu ke unit rumah tangganya. Selanjutnya itu untuk kegiatan terakhir dari unit rumah tangga adalah mendownload riwayat pinjaman yang merupakan extend dari melihat riwayat pinjaman tadi. Nah, untuk PPMN-nya seperti ini. Dimulai dari masuk tuh milih fitur riwayat pinjaman, lalu menampilkan list riwayat pinjaman seperti tadi. Lalu di sini unit rumah tangga itu bisa mendownload riwayat pinjamannya dan setelah sukses akan dimunculkan notifikasi bahwa berhasil melakukan download. Tampilannya seperti tadi, yaitu daftar pinjaman seminar. Nah, di sini sebelumnya unit rumah tangga itu bisa memfilter apakah berdasarkan tanggal atau berdasarkan bulan dan juga eh, se- seperti peminjaman di hari yang sama. Lalu setelah melakukan filter untuk melakukan unduh, sini unit rumah tangga itu bisa mengunduh sesuai yang difilter atau mengunduh sesuai yang diinginkan oleh unit rumah tangganya. Selanjutnya itu untuk sequence dari mencetak atau mendownload riwayat pinjaman. Dan di sini dimulai dari unit rumah tangga itu sendiri memilih fitur peminjaman, lalu akan diproses riwayat tampilannya akan mengambil data data semua peminjaman, lalu akan ditampilkan seperti tadi berupa list riwayat yang melakukan peminjaman. Untuk melakukan download di sini unit rumah tangga bisa mendownload riwayat pinjaman dengan dengan menekan button tadi. Ya, maka akan diproses dan akan muncul notifikasi bahwa em, bahwa mendownload riwayat tadi berhasil. Selanjutnya itu untuk penjelasan terkait kelas diagramnya. Nah, di sini untuk nama aplikasinya itu sendiri adalah si penjasa. Nah, untuk mulai itu kita em, mempunyai menu login yang dikelola oleh proses login dan juga mengakses semua data login mahasiswa dan juga unit rumah tangga di tabel user. Nah, menu login ini sendiri memiliki dua dashboard itu dashboard unit rumah tangga dan juga mahasiswa. Nah, untuk masing-masing itu kita akan bahas dari unit rumah tangga terlebih dahulu. Nah, untuk unit rumah tangga itu mewarisi dashboard rumah tangga. Jadi setelah melakukan login akan menampilkan jika kita login sebagai unit rumah tangga maka akan dimunculkan dashboard rumah tangga itu sendiri. Nah, dashboard rumah tangga itu sendiri mewarisi tiga menu yaitu menu approval, menu rate pinjaman dan juga menu notifikasi. Nah, untuk menu approval itu dikelola oleh proses approval itu sendiri dan juga untuk mengambil datanya diambil dari tabel peminjaman.
Selanjutnya itu ada menu riwayat pinjaman ya, yang mewarisi download riwayat pinjaman dan dikelola oleh proses pinjaman tadi. Dan untuk semua data yang diambil di riwayat pinjaman itu mengakses tabel riwayat pinjaman. Nah, untuk yang menu terakhir di bagian tengah itu ada menu notifikasi yang dikelola oleh proses notifikasi dan mengakses atau mengambil data dari tabel notifikasi itu sendiri. Selanjutnya, ketika kita login sebagai mahasiswa, maka akan menampilkan dashboard mahasiswa. Yang mewarisi ada 4 menu, itu ada menu pengajuan, menu status, menu surat kontrol, dan juga menu notifikasi. Nah, untuk menu pengajuan sendiri itu dikelola oleh proses pengajuan dan juga nanti bakal mengakses atau mengambil data dari tabel peminjaman. Selanjutnya itu ada menu status. Menu status sendiri itu dikelola oleh proses status dan juga mengakses tabel peminjaman untuk mengambil semua riwayat atau status peminjaman dari gedung itu sendiri. Selanjutnya itu menu surat kontrol, di mana di menu surat kontrol itu selain melihat kita juga bisa mendownload surat kontrolnya. Itu dikelola oleh proses surat kontrol dan juga nanti bakal mengakses tabel dari surat kontrolnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada menu notifikasi, di mana itu nanti di mana itu diproses atau dikelola oleh proses notifikasi dan bakal mengakses tabel notifikasi sendiri untuk memuat atau mengambil semua notifikasi yang ada. Baiklah, sekian penjelasan terkait BPMN, sequence diagram dan eh, kelas diagram dan juga UI dari tampilan web ini sendiri. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Zaki. Selanjutnya itu ada tahapan terakhir yang akan dijelaskan oleh Alfa, yaitu mengenai tahapan desain. Kepada Alfa dipersilahkan. Jadi pada bagian 3 ini kita akan melanjutkan presentasi pada tahapan desain yaitu data model atau dalam hal ini kami menggunakan ERD, juga ada deployment diagram. Selanjutnya juga akan dijelaskan hasil generate kode secara otomatis dari kelas diagram yang telah dibuat sebelumnya dan juga hasil generate SQL kode dari data model yang sudah dibuat atau ERD yang sudah dibuat. Nah, sebelum kita langsung saja masuk kepada data model. Kita akan masuk ke data model di Sparks-nya terlebih dahulu. Jadi dapat dilihat di sini untuk data model kami menggunakan ERD di mana pusat relasi atau transaksi itu terjadi di tabel peminjaman. Nah, saya mulai dari tabel utama terlebih dahulu yaitu tabel peminjaman di mana pada tabel peminjaman itu ada atribut-atribut sebagai berikut di mana ini tuh hasil generate otomatis dari forward engineering yang ada di Spot sendiri. Mana kalau untuk tabel peminjaman itu primary key sendiri adalah ID peminjaman dengan tipe data integer. Selanjutnya untuk para foreign key itu berasal dari tabel-tabel lain yang terhubung ke tabel peminjaman, yaitu ada foreign key dari ID mahasiswa, foreign key dari tabel unit rumah tangga yaitu ID unit, selanjutnya ada foreign key dari surat peminjaman yaitu ID surat peminjaman, dan ada foreign key dari tabel riwayat yaitu ID riwayat, dan juga ada foreign key dari tabel notifikasi yaitu ID notifikasi. Dan selanjutnya dari atribut tabel peminjaman sendiri yaitu ada juga tanggal pengajuan dengan tipe data date, status peminjaman, enum, di mana enum ini nanti ada 3 pilihan yang akan saya jelaskan di bagian SQL code-nya, dan juga ada keterangan atau teks. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel mahasiswa, di mana pada tabel mahasiswa itu ada beberapa atribut yaitu untuk primary key-nya sendiri ada ID mahasiswa dengan tipe data integer. Selanjutnya ada atribut nama, varchar, variabel karakter. Selanjutnya ada username, password, email, dan nomor telepon.
Selanjutnya kita masuk ke tabel unit rumah tangga, di mana pada unit rumah tangga sendiri yaitu primary key-nya adalah ID unit dengan tipe data integer. Selanjutnya ada nama unit, atributnya, juga ada username, password, dan email. Selanjutnya kita masuk ke tabel notifikasi, yaitu pada tabel notifikasi ada primary key-nya, ada ID notifikasi, dan selanjutnya ada atribut lainnya yaitu ID user, pesan atau teks yang akan menjadi notifikasi. Selanjutnya ada tanggal atau date time dan juga ada status baca. Selanjutnya kita masuk ke tabel surat kontrol. Pada surat kontrol sendiri itu primary key-nya adalah ID surat dengan tipe data integer. Selanjutnya pada surat kontrol juga ada atribut lain yaitu ID peminjaman dengan tipe data integer. Selanjutnya ada tanggal terbit atau tanggal dibuatnya surat kontrol dengan tipe data date, dan juga ada file surat atau ini tuh nanti akan mewakili, kalau di sini mewakili nama surat itu sendiri dengan tipe data variabel karakter. Selanjutnya ada tabel riwayat peminjaman. Nah, untuk tabel riwayat peminjaman ini sendiri, primary key-nya adalah ID riwayat. Selanjutnya, pada tabel riwayat pinjaman ini itu akan ada ada data foreign key dari tabel peminjaman yaitu ID peminjaman dengan tipe data integer, dan atribut lainnya dari riwayat peminjaman ada status perubahan dengan tipe data EDUM. Ini juga ada pilihannya, nanti akan jelaskan di penjelasan SQL. Selanjutnya ada tanggal perubahan dengan tipe data date time, dan juga ada catatan atau teks. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan relasi-relasi antar tabel, di mana pada tabel mahasiswa dan peminjaman itu berelasi satu ke banyak, di mana satu mahasiswa dapat melakukan banyak peminjaman, dan peminjaman itu bersifat opsional, sedangkan dari peminjaman ke mahasiswa itu bersifat harus atau mandatori. Selanjutnya juga pada unit rumah tangga, yaitu unit rumah tangga satu akun unit rumah tangga itu dapat mengurus atau melakukan approval atau memproses terhadap banyak peminjaman, dan relasinya pun juga bersifat dari peminjaman ke unit rumah tangga itu bersifat mandatori atau harus, dan juga dari unit rumah tangga ke peminjaman itu bersifat opsional. Selanjutnya pada relasi antar notifikasi dan peminjaman, yaitu dari satu peminjaman itu dapat memberikan notifikasi berkali-kali. Artinya nanti ketika ada peminjaman, itu seperti yang disebutkan tadi, akan ada banyak notifikasi yang masuk ketika sudah melakukan peminjaman, baik itu ke mahasiswa ataupun ke em, unit rumah tangga, dan mereka terhubung melalui tabel peminjaman ini. Jadi nanti akan berrelasi tergabung. Selanjutnya ada surat kontrol, di mana surat kontrol ini sendiri untuk satu peminjaman akan diterbitkan satu surat kontrol. Seperti yang kita ketahui nanti kalau misalnya pada aplikasi ini, ketika sudah dilakukan peminjaman, itu akan output terakhirnya adalah berupa surat keluaran untuk memvalidasi bahwa peminjaman telah dilakukan. Selanjutnya relasi dari riwayat peminjaman dan tabel peminjaman, di mana riwayat peminjaman dan tabel peminjaman itu akan berrelasi satu-satu, di mana tentu saja untuk satu peminjaman itu akan hanya tertulis satu riwayatnya saja, tidak banyak-banyak. Nah, seperti itu untuk tabel data model. Selanjutnya kita kembali ke Teams. Nah, selanjutnya pada tahapan desain itu akan dijelaskan deployment diagram. Kita akan masuk ke deployment diagram. Baik, berikut ini ada deployment diagram. Perkecil terlebih dahulu. Baik. Jadi pada deployment diagram ini ada dua
dua node utama, di mana dua node utama ini adalah website server dan juga ada database server, di mana pada website server sendiri atau di sisi website itu eh, aplikasi atau website ini itu akan dikembangkan menggunakan Laravel dan PHP, di mana nanti di sini dilambangkan menggunakan artefak Laravel dan artefak PHP. Selanjutnya pada sisi database atau database server itu akan menggunakan kolaborasi atau gabungan antara MySQL dan juga Apache sebagai server database. Selanjutnya, device-device yang terhubung melalui HTTP ataupun HTTPS yang akan terhubung melalui website itu ada smartphone mahasiswa. Artinya nanti selain bisa diakses melalui komputer, itu aplikasi ini juga diharapkan dapat dibangun untuk bisa terhubung ke perangkat smartphone. Dan hubungannya seperti yang tertulis di sini untuk masing-masing device itu terhubung melalui HTTP dan HTTPS. Sedangkan dari website ke database servernya sendiri itu melalui database connection. Cukup untuk deployment diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil generate kode otomatis dari kelas diagram yang telah dibuat. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tertera di modul, mungkin kita akan mengulangi baca modul terlebih dahulu. Di sini kita mulai dari hasil generate SQL code-nya terlebih dahulu. Nah, untuk SQL code sendiri, oh, terletak di halaman yang di atas. Nah, jadi untuk mengenerate hasil dari oh, kok kelas diagram. Oh, maaf, saya sepertinya ke bawah terlebih dahulu. Nah, jadi di sini untuk menggenerate dari data model menjadi DDL itu dinamakan dengan forward engineering. Seperti pengertian tertulis di sini yaitu proses mengubah data model menjadi kode database develop language. Eh, pada tahap pertama itu klik tabel ataupun di sini kita kalau di sparse masuk ke bagian tabelnya lagi, data model. Nah, di sini jadi pada data model yang tersedia, kita masuk ke develop dan generate. Nah, ini otomatis kalau misalnya sudah pakai control all, jadi akan terpilih semua objek yang akan di generate menjadi SQL-nya sendiri. Nah, ini ada tombol generate di sini untuk memilih di folder mana kita akan menyimpan itu file hasil codingan tersebut. Nah, kita tutup terlebih dahulu. Oke, pencet. Jadi setelah di generate nanti hasil codingannya akan seperti ini. Kita masuk ke VS Code terlebih dahulu. Saya sudah simpan di VS Code. Nah, jadi ini hasil file ketika dibuka hasil generate dari data model yang telah kita buat di Sparse tadi. Di mana ini akan ada komen otomatis yang disediakan oleh Sparse sendiri itu tanggal kita mengenerate-nya dan jenis DBMS yang data database manajemen sistem yang kita gunakan yaitu kalau di sini kita menggunakan MySQL. Nah, selanjutnya untuk penjelasan codingannya sendiri, pada awal file itu akan di set foreign key checks-nya sebagai nol, itu untuk menonaktifkan sementara ketika tabel-tabel dibuat. Pertama, tabel yang dibuat yaitu sesuai urutannya, sesuai urutan dibuat di dalam Sparse, itu pertama tabel mahasiswa, di mana pada tabel mahasiswa sesuai yang telah dijelaskan di awal, itu atributnya ada
ID mahasiswa dengan kalau jenis data itu integer dan juga not null. Ini artinya tidak kosong alias tidak boleh ada baris yang kosong di tabel pada kolom ini. Tentunya juga pada tabel mahasiswa itu ada atribut nama, username, password, email, nomor telepon. Dimana untuk primary key-nya dideklarasikan di sini yaitu ID mahasiswa dan itu akan di ascending otomatis atau ditingkatkan secara otomatis. Selanjutnya ada notifikasi pada codingan akan membuat create table notifikasi di mana ada ID notifikasi, ID user, ID pesan, tanggal, dan status baca. Pada tabel notifikasi yang akan menjadi primary key seperti disebutkan di awal yaitu ID notifikasi dan syntax constraint primary key. Selanjutnya ada tabel utama yaitu tabel peminjaman di mana ada ID peminjaman, ID mahasiswa, tanggal pengajuan, status peminjaman. Nah, ini tadi yang saya sebut enum di mana pada enum ini tuh ada tiga status yaitu pending, approve ataupun reject. Di mana pending itu statusnya belum selesai atau sedang ditunda. Ini ada approve atau diterima dan juga ada reject atau ditolak. Selanjutnya juga ada keterangan ID unit approve, ID unit, ID surat, ID riwayat, dan ID notifikasi. Di mana para ID ini adalah foreign key yang mengacu ke tabel-tabel lainnya seperti ID unit itu ke tabel unit rumah tangga, foreign key ID surat itu ke surat kontrol, ID riwayat ke riwayat peminjaman, ID notifikasi ke tabel notifikasi. Selanjutnya ada create tabel riwayat peminjaman. Mungkin untuk create tabel itu kita langkau saja karena semuanya sama. Selanjutnya pada codingan SQL ini akan menambahkan indeks ke tabel peminjaman untuk mempermudah pencarian menggunakan foreign key. Jadi nanti ketika mengakses data itu kita bisa menggunakan foreign key yang tersedia di sini untuk terhubung ke tabel peminjaman sendiri. Jadi nanti ketika kita melakukan pencarian melalui ID mahasiswa itu nanti akan ditampilkan juga peminjaman yang dilakukan oleh si mahasiswa seperti yang berlaku di relasinya tadi. Selanjutnya ada alter table untuk peminjaman juga itu untuk mendeklarasikan foreign key yang akan hadir di tabel peminjaman. Nah, on delete restrict dan on update restrict ini maksudnya adalah nanti ketika berlaku perubahan di tabel peminjaman itu juga akan berlaku eh, juga melalui relasinya tabel mahasiswa. Jadi nanti jika terjadi perubahan di satu tabel, itu otomatis akan juga terjadi perubahan sesuai relasi di tabel-tabel yang berelasi dari tabel tersebut. Dan setelah semua kode dieksekusi, foreign key-nya akan diaktifkan kembali. Artinya nanti tabel-tabelnya juga akan kembali terhubung melalui foreign key yang ada. Cukup untuk penjelasan hasil generate kode otomatis dari kelas diagram yang dibuat. Selanjutnya kita akan menjelaskan hasil generate kode dari em, kelas diagram. Nah, dari kelas diagram sendiri mungkin dapat diperlihatkan. Nah, di sini lumayan banyak kelas-kelas diagram yang dibuat berdasarkan sequence diagram yang ada. Dan setelah di-generate melalui develop juga, itu akan di-generate di sini. Kita Ctrl A terlebih dahulu. Nanti akan di-generate all. Nah, ini untuk mengenerate, tapi karena saya sudah mengenerate-nya kemarin, di sini ada banyak sangat sekali kelas-kelas yang berhasil di-generate berdasarkan kelas diagram yang ada di Sparse ini. Nah, pada em, tiap-tiap file kelas ini akan ada sesuai dengan atribut-atribut yang kita edit ketika menggunakan Sparse. Contoh pada
Oh, mungkin saya jelaskan dari awal saja. Jadi kalau untuk di Visual Studio Code sendiri itu otomatis diurutkan dari itu ya, dari abjad. Jadi saya mulai dari dashboard mahasiswa, di mana pada kelas ini itu ada dashboard mahasiswa, konstruktornya, dan juga salah satu metode finalize untuk menutup. Maksudnya ada dashboard rumah tangga, itu kelas ini adalah nanti kelas yang akan dipanggil ketika unit rumah tangga menggunakan aplikasi. Jadi dashboardnya akan berbeda antara mahasiswa dan rumah tangga. Nah, pada dashboard pada kelas dashboard rumah tangga sendiri itu ada konstruktornya. Nanti di sini kita akan mendeklarasikan atribut-atribut. Tentunya ada salah satu metode yaitu metode finalize. Tentunya ada tabel riwayat download riwayat pinjaman di mana kelas ini sendiri itu akan extend dalaman. Nah, di sini. Jadi nanti menu ini tuh akan extend dari menu riwayat pinjaman. Artinya menu download ini itu ada setelah atau bergantung terhadap menu riwayat pinjaman. Nah, ini ada konstruktornya dan anak itu nanti untuk memfinalize-nya atau untuk menurunkan semua yang out control. Untuk dua menu download ini sendiri tentu akan extend dari menu yang ada. Jadi kalau misalnya download surat control itu extend dari kelas induknya adalah menu surat control. Dimana tentu saja untuk setiap kelas ada konstruktornya tersendiri sesuai dengan nama kelas dan ada metode finalize. Kalau misalnya dia kelas anak, itu untuk finalize-nya sendiri ditambahkan kata super finalize. Selanjutnya untuk ada menu lihat riwayat peminjaman, juga ada konstruktor dan finalize. Mungkin akan sama untuk semua kelas. Kita cek satu persatu. Nah, untuk menu utama atau menu login, di sini ada atribut-atribut dari proses login sendiri, di mana ada beberapa variabel untuk proses login, unit rumah tangga, mahasiswa, dashboard rumah tangga, dan dashboard mahasiswa. Seterusnya sama. Nah, untuk tabel-tabel sendiri, itu merupakan kelas yang bertanggung jawab untuk terhubung ke database. Jadi nanti masing-masing kelas ini itu akan terhubung ke tabel. Oh iya, di sini saya belum memperlihatkan. Jadi dari SQL yang kita punya tadi, ketika query-nya kita masukkan ke PHP itu akan tampil ke 6 tabel tadi. Sedikit lama. Kita dapat beralih kembali ke codingan. Nah, mungkin cukup di sana untuk penjelasan codingan-codingan yang di-generate otomatis dari Spark. Intinya, eh, generate otomatis ini berguna untuk mempercepat langkah dan juga agar kalau misalnya kita visualisasikan di sini kan lebih mudah untuk melihat bagaimana masing-masing kelas terhubung. Jadi nanti kita tinggal mengcoding di masing-masing kelas yang tersedia agar proyek yang kita buat itu lebih terstruktur dan efisien dalam pembangunannya. Oke, baik. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.